selamat datang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal kuartil data kelompok, persentil data kelompok, dan soal-soal lainnya. Kita bahas soal pertama. Dari data berikut, tentukan nilai kuartil bawah Q1, nilai median Q2 atau disebut juga kuartil tengah, dan nilai kuartil atas Q3. Sebelumnya akan kita bahas singkat pengertian kuartil. Kuartil adalah nilai pengamatan yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Jika dimisalkan bagian ini adalah rentang data yang sudah terurut dari awal sampai akhir, maka titik berikut dapat dianggap sebagai titik yang mewakili nilai dari kuartil 1 atau kuartil bawah. Ini adalah titik yang mewakili kuartil 2 atau kuartil tengah atau disebut juga median. Titik ini berada di tengah-tengah data. Dan ini adalah titik yang mewakili kuartil 3 atau kuartil atas. Jadi, untuk mencari kuartil bawah, kita gunakan dalam rumus 1/4 kali N, di mana N adalah banyaknya data. Untuk mencari median atau kuartil tengah, kita gunakan dalam rumus 2/4 atau setengah kali N. Dan untuk mencari kuartil atas, kita gunakan dalam rumus 3/4 kali N. Langkah awal menjawab soal ini, kita cari dulu frekuensi kumulatif data. Perhatikan, nilai frekuensi kumulatif pada kelas pertama adalah 1, sama dengan frekuensi pada kelas pertama. Selanjutnya, kita jumlahkan 1 dengan frekuensi kelas kedua, yaitu 5. Sehingga kita dapatkan nilai frekuensi kumulatif pada kelas kedua adalah 6. Kita jumlahkan 6 dengan frekuensi kelas ketiga, yaitu 4. Sehingga kita dapatkan nilai frekuensi kumulatif pada kelas ketiga adalah 10. Dan begitu seterusnya, sampai kita dapat frekuensi kumulatif dari data tersebut, nilainya adalah 24. Maka jumlah frekuensinya N sama dengan 24. Kuartil bawah 1/4 N sama dengan 1/4 dikalikan 24, hasilnya 6. Artinya kuartil bawah terletak pada data ke-6. Lihat tabel, data ke-6 terletak pada kelas ke-2. Perhatikan, kelas pertama ada 1 data, kelas kedua ada 5 data. Berarti di kelas kedua terletak data kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Atau bisa dilihat pada frekuensi kumulatif data ke-6 terletak pada kelas kedua. Kita beri tanda. Median atau kuartil tengah 2/4 N sama dengan 2/4 atau setengah dikalikan 24, hasilnya 12. Artinya median atau kuartil tengah terletak pada data ke-12. Lihat frekuensi kumulatif data ke-12 terletak setelah data ke-10. Jadi median terletak pada kelas ke-4. Kita beri tanda. Kuartil atas 3/4 N sama dengan 3/4 dikalikan 24, hasilnya 18. Lihat frekuensi kumulatif data ke-18 terletak setelah data ke-17. Jadi kuartil atas terletak pada kelas ke-5. Kita beri tanda. Interval kelas C nilainya adalah 6. Didapat dari nilai tepi atas dikurangi nilai tepi bawah pada suatu kelas. Misalnya, kita lihat kelas pertama. Nilai tepi atasnya adalah 36,5. Nilai tepi bawahnya 30,5. Jadi 36,5 dikurang 30,5 sama dengan 6. Rumus kuartil bawah atau disebut Q1 adalah
tepi bawah kelas kuartil 1. Pada soal ini, kelas kuartil 1 terletak di kelas kedua. Jadi nilai tepi bawahnya adalah 36,5. Ditambah 1/4 N, yaitu 6. Dikurangi sigma Fq1, yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil 1. Lihat tabel frekuensi kumulatif. Bisa dilihat bahwa jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil 1 adalah 1. Dibagi dengan Fq1, yaitu frekuensi pada kelas kuartil 1. Nilainya adalah 5. Dikalikan dengan C, yaitu interval kelas. Jadi, 36,5 ditambah 6 dikurangi 1 dibagi 5. Dikalikan dengan intervalnya, yaitu 6. 6 dikurang 1 hasilnya 5. Dibagi 5 jadi 1. 36,5 ditambah 1 kali 6. Didapat Q1 sama dengan 42,5. Kemudian kita cari nilai median atau kuartil tengah. Rumus median adalah tepi bawah median. Pada soal ini, kelas median terletak di kelas keempat. Jadi nilai tepi bawahnya adalah 48,5. Ditambah 2/4 N, yaitu 12. Dikurangi sigma Fq2, yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas median. Lihat tabel frekuensi kumulatif, bisa dilihat bahwa jumlah frekuensi sebelum kelas median adalah 10. Dibagi dengan frekuensi Fq2, yaitu frekuensi pada median. Nilainya adalah 7. Dikalikan C, yaitu interval kelas. Jadi 48,5 ditambah 12 dikurang 10 dibagi 7 dikalikan dengan intervalnya, yaitu 6. 12 dikurangi 10 hasilnya 2 dibagi 7. 48,5 ditambah 2/7 dikali 6. Didapat 48,5 ditambah 1,71 sama dengan 50,21. Terakhir kita cari nilai kuartil atas. Rumus kuartil atas atau Q3 adalah tepi bawah kelas kuartil 3. Pada soal ini, kelas kuartil 3 terletak di kelas kelima. Jadi nilai tepi bawahnya adalah 54,5. Ditambah 3/4 N, yaitu 18. Dikurangi sigma Fq3, yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil 3. Lihat tabel frekuensi kumulatif, bisa dilihat bahwa jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil 3 adalah 17. Dibagi dengan Fq3, yaitu frekuensi pada kelas kuartil 3. Nilainya adalah 5. Dikalikan dengan C, yaitu interval kelas. Jadi 54,5 ditambah 18 dikurangi 7 dibagi 5 dikalikan dengan intervalnya, yaitu 6. 18 dikurangi 17 hasilnya 1. 54,5 ditambah 1/5 kali 6. Didapat 54,5 ditambah 1,2 hasilnya sama dengan 55,7. Desil data kelompok. Soal kedua. Dari data berikut tentukan nilai desil keempat, D4, nilai desil ke-7, D7, dan nilai desil ke-8, D8. Sebelumnya akan kita bahas singkat pengertian desil. Desil adalah nilai pengamatan yang membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama. Jika dimisalkan bagian ini adalah rentang data yang sudah terurut dari awal sampai akhir data,
maka titik berikut dapat dianggap sebagai titik yang mewakili nilai dari desil ke-1. Ini adalah titik yang mewakili nilai dari desil kedua. Ini adalah titik yang mewakili nilai dari desil kelima. Titik ini berada di tengah-tengah data. Desil kelima dapat disebut juga median. Dan seterusnya sampai titik terakhir yang mewakili nilai dari desil ke-9. Jadi, untuk mencari desil ke-1, kita gunakan dalam rumus 1/10 kali N, di mana N adalah banyaknya data. Untuk mencari desil kedua, kita gunakan dalam rumus 2/10 kali N. Untuk mencari desil kelima atau median, kita gunakan dalam rumus 5/10 atau setengah kali N, dan seterusnya sampai desil ke-9. Langkah awal menjawab soal ini, kita cari dulu frekuensi kumulatif data. Cara mencari frekuensi kumulatif sudah dijelaskan seperti pada soal sebelumnya. 3 ditambah 5 sama dengan 8, 8 ditambah 8 sama dengan 16, 16 ditambah 11 sama dengan 27, 27 ditambah 10 sama dengan 37, terakhir 37 ditambah 3 sama dengan 40. Maka jumlah frekuensinya N sama dengan 40. Desil keempat, 4/10 N sama dengan 4/10 dikalikan 40. Hasilnya 16. Artinya desil keempat terletak pada data ke-16. Lihat tabel, data ke-16 terletak pada kelas ke-3. Kita beri tanda. Desil ke-7, 7/10 N sama dengan 7/10 dikalikan 40, hasilnya 28. Artinya desil ke-7 terletak pada data ke-28. Lihat tabel, data ke-28 terletak pada kelas ke-5. Kita beri tanda. Desil ke-8, 8/10 N sama dengan 8/10 dikalikan 40, hasilnya 32. Artinya desil ke-7 terletak pada data ke-32. Lihat tabel, data ke-32 terletak pada kelas ke-5. Kita beri tanda. Jadi pada kelas ke-5 memuat nilai dari desil ke-7 dan desil ke-8. Interval kelas C nilainya adalah 5, didapat dari nilai tepi atas dikurangi tepi bawah pada suatu kelas. Misalnya kita lihat kelas pertama, nilai tepi atasnya adalah 25,5, nilai tepi bawahnya adalah 20,5. Jadi 25,5 dikurang 20,5 sama dengan 5. Sekarang kita cari nilai dari desil keempat. Rumus desil keempat adalah tepi bawah kelas desil keempat. Pada soal ini, kelas desil keempat terletak di kelas ketiga. Jadi nilai tepi bawahnya adalah 30,5. Ditambah 4/10 N yaitu 16 dikurangi sigma FD4 yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas desil keempat. Lihat tabel frekuensi kumulatif, bisa dilihat bahwa jumlah frekuensi sebelum kelas desil keempat adalah 8 dibagi dengan FD4 yaitu frekuensi pada kelas desil keempat, nilainya adalah 8 dikalikan dengan C yaitu interval kelas. 30,5 ditambah 16 dikurang 8 dibagi 8 dikalikan dengan intervalnya yaitu 5. 16 dikurang 8 hasilnya 8, bagi 8 jadi 1. 30,5 ditambah 1 kali 5 didapat
nilai D4 sama dengan 35,5. Berikutnya kita cari nilai dari desil ke-7. Rumus desil ke-7 adalah tepi bawah kelas desil ke-7. Pada soal ini, kelas desil ke-7 terletak di kelas ke-5. Jadi nilai tepi bawahnya adalah 40,5. Ditambah 7/10n, yaitu 28. Dikurangi sigma FD7, yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas desil ke-7. Lihat tabel frekuensi kumulatif, bisa dilihat bahwa jumlah frekuensi sebelum kelas desil ke-7 adalah 27. Dibagi dengan FD7, yaitu frekuensi pada kelas desil ke-7. Nilainya adalah 10. Dikalikan dengan C, yaitu interval kelas. Jadi 40,5 ditambah 28 dikurang 27 dibagi 10 dikalikan dengan intervalnya yaitu 5. 28 dikurang 27 hasilnya 1. 40,5 ditambah 1/10 kali 5 didapat nilai D7 sama dengan 41. Terakhir kita cari nilai dari desil ke-8. Rumus desil ke-8 adalah tepi bawah kelas desil ke-8. Pada soal ini kelas desil ke-8 terletak pada kelas ke-5. Jadi nilai tepi bawahnya adalah 40,5 ditambah 8/10n yaitu 32 dikurangi sigma FD8 yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas desil ke-8. Lihat tabel frekuensi kumulatif, bisa dilihat bahwa jumlah frekuensi sebelum kelas desil ke-8 adalah 27 dibagi dengan FD8 yaitu frekuensi pada kelas desil ke-8. Nilainya adalah 10 dikalikan dengan C yaitu interval kelas. Jadi sama ya seperti pada desil ke-7. Ini hampir mirip-mirip. 40,5 ditambah 32 dikurang 27 dibagi 10 dikalikan dengan intervalnya yaitu 5. 32 kurang 27 hasilnya 5. 40,5 ditambah ya ini setengah kali 5 didapat nilai D7 sama dengan 40,5 ditambah 2,5 hasilnya adalah 43. Sekarang kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan desil data kelompok. Contoh soal 1. Jika data nilai ulangan pada tabel berikut diambil 40% terbaik, maka tentukanlah batas nilai pengambilan itu. Bisa dijawab, batas nilai 40% tertinggi sama dengan batas nilai 60% terendah. Sehingga penentuan nilai batas diambil dari desil ke-6. Kita buat dulu frekuensi kumulatifnya. Langsung aja ya, 3 tambah 5, 8, 8 tambah 7, 15, dan seterusnya. Maka jumlah frekuensinya N sama dengan 30. Desil ke-6 adalah 6/10 kali N, sama dengan 6/10 kali 30, hasilnya 18. Lihat tabel data ke-18 terletak pada kelas ke-4. Kita beri tanda. Interval kelas C nilainya adalah 6, didapat dari nilai tepi atas dikurangi tepi bawah pada suatu kelas. Ya, kita coba aja langsung ya. Ini jadi 45,5 dikurang 39,5, intervalnya adalah 6.
Sekarang kita cari nilai dari desil ke-6. Rumus desil ke-6 adalah tepi bawah kelas desil ke-6. Pada soal ini kelas desil ke-6 terletak di kelas ke-4. Jadi nilai tepi bawahnya adalah 57,5 ditambah 6/10n yaitu 18 dikurangi sigma FD6 yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas desil ke-6. Lihat tabel frekuensi kumulatif, bisa dilihat bahwa jumlah frekuensi sebelum kelas desil ke-6 adalah nih 15 dibagi dengan FD6 yaitu frekuensi pada kelas desil ke-6 ya sini ya. Maka nilainya adalah 4 dikalikan dengan C yaitu interval kelas. Jadi 57,5 ditambah 18 kurang 15 bagi 4 dikalikan dengan intervalnya yaitu 6. 18 kurang 15 hasilnya 3. 57,5 ditambah 3/4 kali 6 ya, 3 kali 6 itu 18 dibagi 4 hasilnya 4,5. Didapat nilai D4 sama dengan 62. Tabel berikut adalah nilai hasil ujian matematika. Seorang siswa dinyatakan tuntas jika nilai ujiannya lebih dari atau sama dengan 65. Nah, 65 kan di kelas ini ya, kelas ketiga kan. Yang ditanya adalah tentukan banyaknya siswa yang tuntas. Kita bisa jawab berdasarkan rumus ukuran letak untuk data berkelompok diperoleh batas ketidaktuntasan sama dengan tepi bawah ditambah X dikurangi sigma F dibagi F dikali C dengan TB adalah tepi bawah letak suatu data, X adalah letaknya, sigma F adalah jumlah frekuensi sebelum letak data, dan C adalah interval kelas. Karena batas ketuntasan nilainya 65, maka batas ketidaktuntasan adalah ya 65 kurang 1, maka nilainya 64. Jika batas ketidaktuntasan 64, maka X adalah banyaknya siswa yang tidak tuntas dalam pelajaran itu. Lihat tabel nilai ke-64 ada di antara 60 sampai 69. Berarti nilai ke-64 terletak di kelas ketiga ya. Di sini kita beri tanda. Jika batas ketidaktuntasan 64, maka X adalah banyaknya siswa yang tidak tuntas dalam pelajaran itu, sehingga tepi bawah kelas ketiga ini adalah 59,5. Intervalnya adalah 10. Ingat, interval adalah tepi atas dikurangi tepi bawah suatu kelas. Jumlah frekuensi sebelum kelas ketiga adalah ya ini 6 tambah 10 hasilnya 16. Frekuensi pada kelas ketiga ini 12. Jumlah dari seluruh data ya kita jumlahkan semua maka hasilnya sama dengan 48. Sehingga ya kita masukkan angkanya 64,5 sama dengan 59,5 ditambah X kurang 16 dibagi 12 dikali 10. 59,5 kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi ya 64 dikurang 59,5 hasilnya jadi 4,5 ya. Kemudian 12 kita pindahkan ke ruas kiri ya. Jadi 4,5 dikali 12 hasilnya sama dengan 54. Di sini ya min 160 kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi 54 ditambah 160 hasilnya 214.
Nah, X sama dengan 214 dibagi 10, maka hasilnya adalah 21,4. Kita bulatkan ke bawah ya, jadi X ini sama dengan 21 orang. Nah, di sini kita dapat kesimpulan, jadi banyaknya siswa yang tidak tuntas adalah 21 orang, sehingga banyaknya siswa yang tuntas dalam pelajaran itu adalah jumlah seluruh siswa 48 dikurangi dengan 21, maka nilainya adalah 27 orang.